yang kabarnya ini sudah meramaikan gelaran Indonesian Fashion Week 2022 di Jakarta, pendengar ya. Nah ini bagaimana ceritanya sampai Tenun NTT juga ikut memeriahkan gelaran Indonesian Fashion Week tersebut. Kami sudah bersama dengan Bunda Julie Leskodat, Ketua Dekranasda NTT yang akan berbagi ceritanya pagi ini bersama kita, pendengar. Pro 1, Kanal Inspirasi. Halo Bunda, selamat pagi. Selamat pagi, selamat Pasca. Selamat Pasca juga Bunda. Baik. Oke Bunda, ini ada Indonesian Fashion Week juga 2022 di Jakarta ini yang turut diikuti oleh NTT juga ya, Tenun NTT juga ikut meramaikan. Nah ini bagaimana ceritanya Bunda sampai NTT juga ikut terlibat begitu dalam Fashion Week ini Bunda? Oke, baik. Dari awal dulu sebelum saya menjabat, butik saya ke butik Tenun NTT di Jakarta setiap tahun mengikuti ajang yang bergengsi. Salah satu itu adalah Indonesia Fashion Week. Karena tujuan saya adalah untuk memamerkan tenun NTT dan menampilkan budaya kita yang begitu kayanya motif-motif tenunnya di ajang nasional maupun internasional semestinya. Terus setelah saya menjabat menjadi ketua Dekranasda NTT, Dekranasda yang selalu tampil pada yang pertama di Indonesia Fashion Week itu di tahun 2019 seharusnya. Karena tapi waktu itu juga kita menampilkan di panggung show tunggal, panggung sendiri, lalu menampilkan juga ada 110 baju ditampilkan dari seluruh NTT motif-motifnya. Tapi sejak pandemi COVID di 2020 sama 2021 karena tidak ada Indonesia Fashion Week, sehingga kami tidak ikut itu. Baru tahun ini lagi baru ada lagi, dan kita kali ini juga tetap panggungnya itu adalah panggung show tunggal, menampilkan totalnya itu 80 baju. 80 baju ada dari 3 mentor desainer kita, yaitu Devrico Audi 20 baju, Tema Prasetyo 20 baju, terus Mayarati 20 baju, lalu juga sisanya itu adalah baju dari local designer kita, anak-anak kita dari Nusa Tenggara Timur, dari 14 kabupaten kota. Oh, jadi ada desainer lokal juga begitu. Berapa orang desainer lokal ini Bunda yang terlibat? Ada 14 desainer lokal. Jadi gini, waktu 2019 kami sudah mulai, karena saya melihat bahwa waktu di 2018 saya menjabat pertama tuh, saya melihat bahwa kenapa ibu-ibu pejabat, orang-orang Nusa Tenggara Timur kalau menjahit itu, di desain itu pasti dia perginya harus keluar. Dari keluar, kalau nggak ke Jawa, Bali atau Jakarta. Lalu saya mencari tahu, ternyata memang di NTT-nya sendiri, termasuk di Kota Kupang, itu belum, menurut saya waktu pada saat itu belum ada yang berani menyebut diri bahwa adalah desainer. Rata-rata menyebut diri masih seperti kayak tukang jahit ya. Mungkin. Halo Bunda. Halo. Iya, silakan Bunda. Ya. Saya melihat bahwa kepercayaan diri mereka kurang mungkin, sehingga mereka belum berani menyebut dirinya itu adalah desainer, tetapi tukang jahit pada saat itu. Lalu saya melihat juga karena mungkin alasan keduanya adalah kenapa jahit keluar, karena mungkin standar kita mungkin belum seperti di nasional maupun internasional. Lalu saya berinisiatif untuk menginovasi bahwa tujuannya adalah Bunda harus melahirkan sebanyak-banyaknya anak orang-orang NTT sendiri menjadi local designer NTT, seperti itu. Jadi setiap tahunnya saya Dekranasda NTT dengan anggaran kami mendatangkan mentor, yaitu adalah desainer-desainer terkenal di bergantian setiap tahunnya, desainer terkenal dari Jakarta untuk datang ke NTT untuk mengajari setiap kabupaten itu minimal ada satu atau 2 yang diajari benar-benar detail, dari cara mengukur, bikin pola, menjahit dengan juga kombinasi bahan,
Itu kalau tenunnya sendiri malah desainernya itu belajar dari kita punya masyarakat NTT karena mereka tidak terlalu tahu tentang tenun motif tenun. Kita Detailnya ya. takutnya ada yang terbalik, ya kan tidak boleh, maknanya hilang dan segala macam. Ya, lalu jadi hampir seluruh kabupaten kota itu dari 2019 semestinya sudah bermunculan desainer lokalnya seperti itu. Dan tahun 2022 juga sama. Kita juga ada desainer, ada 14 desainer yang dari 14 kabupaten kota yang menampilkan mereka punya koleksi hasil karya dari dimentoring oleh ketiga desainer tersebut tadi. Oke. Iya. Jadi 14 desainer lokal kita ini juga ikut ke Jakarta di JCC kemarin juga hadir ya. Betul. Setiap tahunnya waktu 2019 dan tahun sekarang itu Indonesian Fashion Week panitianya pun terkesan dengan kita Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Satu adalah mereka tahu bahwa kita punya desainer ini adalah desainer lokalnya. Jadi mereka bilang kaget bahwa bisa ada mereka tampil dengan mereka punya baju pun makin tahun itu desainnya itu makin bagus seperti itu, berkat karena di mentoring sangat luar biasa oleh mentornya. Yang kedua, jadi mereka itu tampil menampilkan karyanya mereka, bajunya, lalu mereka juga naik di atas panggung, disebut namanya dan naik di atas panggung seperti itu. Dan itu panggungnya sebenarnya panggung kelas internasional seperti itu. Lalu juga ya kita nonton iya dong. Oke, Bunda. Kan maksud Bunda supaya mereka ada pengalaman tampil panggung bergengsi seperti itu. Oke, Bunda. Itu pengalaman menarik untuk mereka. Nah, Bunda, dari 80 tenun yang sudah tampil di JCC di Fashion Week ini tenun dari daerah mana saja nih? Daerah mana? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Kalau Bunda tidak pernah mau pilih kasih, jadi selalu itu tampil seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi mentornya itu pun kemarin mereka bertiga dibagi untuk mas tema itu baju laki-laki, tenun baju laki-laki di daratan Flores, 9 kabupaten kota. Lalu Maya Rati baju perempuan, mentoringnya itu di 4 Sumba, Rote, Sabu, Alor. Lalu Deviko Audi di daratan timur dari kota Kupang sampai dengan Malaka. Seperti itu. Dan mereka itu seluruh NTT-nya ada di atas panggung setiap tahunnya. 22 kabupaten ini ada semua, Bunda ya? Iya, siap, ada. Dan juga satu hal lagi, setiap tahunnya itu Ketua Dekranasda Kabupaten Kota se-NTT Bunda undang untuk naik panggung bersama. Seperti itu. Jadi kebetulan karena ini kebetulan kemarin Jumat Agung, jadi mungkin yang datang Flores punya yang belum tidak bisa datang, tetapi seluruhnya kalau yang dari Sumba, Timur, Alor segala macam itu datang untuk naik di atas panggung bersama. Karena tujuan Bunda itu yang salah satu terkesannya oleh panitia Indonesia Fashion Week, selalu NTT ini so kompak banget katanya, setiap kali nggak pernah, karena kalau tempat lain tuh per kabupatennya seperti itu, kalau provinsinya pun nggak, hadirnya cuma ibu gubernurnya seperti itu. Tapi kalau ini dari ibu gubernurnya sampai ibu bupati wali kotanya hadir semuanya, dan mereka merasa bahwa kekompakan kita luar biasa. Semakin dikenal tenun NTT ini. Nah, kalau Bunda sendiri melihat perkembangan tenun NTT ini dari tahun ke tahun sampai di tahun 2022 ini seperti apa, Bunda, perkembangannya? Kalau Bunda yang sebut mungkin nanti merasa bahwa diskriminasi, cuma bela NTT. Tetapi kemarin itu termasuk wartawan, termasuk teman-teman, termasuk siapapun yang pernah, termasuk panitia Indonesia Fashion Week sendiri, karena dia melihat bahwa Bunda punya karya selama ini di NTT, mereka ikutin, ya kan. Lalu mereka bilang bahwa, wah, tenun NTT sekarang kok makin bagus, kata mereka, ya kan. Padahal motifnya kita nggak pernah berubah. Yang Bunda rubah itu adalah setiap kabupaten itu harus ada warna original mereka, warna gonjrengnya dengan warna alamnya, sehingga itu yang menjadi daya tarik sendiri di mata masing-masing target market ya, seperti itu. Dan juga mereka juga
Bunda kagumnya satu hal loh. Kalau mohon maaf nih, kalau batik dikombinasi 2 batik aja itu udah kacau balau ya. Tapi kalau tenun NTT di padupanan dikombinasi di dalam tanda kutip ditabrak-tabrak pun jadi luar biasa. Kemarin tuh apalagi bajunya si desainer Mayarati ya, itu benar-benar hampir ditabrak sini tabrak situ pun untuk kalangan anak-anak muda ya? itu menjadi luar biasa keren ya. Makanya mereka bilang kemarin benar-benar show-nya luar biasa dan tenun-tenunnya luar biasa. Malah mereka bilang ini baru ya, ini baru. Kalau menurut Bunda kan kita nggak pernah robah motif, nggak boleh robah motif, kan Bunda punya syarat kan seperti itu. Hanya memang itu. Nanti dalam tahap berikut harapan Bunda sekarang ini Bunda sudah namanya tangga, Bunda harus mencapai target ya selama bulan jabat. Nanti berikut ini adalah sudah mulai benangnya itu yang harus tidak luntur dengan lebih menuju kepada benang menuju sutra, bukan sutra tapi menuju sutra halusnya. Karena ada sebagian target market itu merasa bahwa tenun kita itu luntur, susah kita jualnya. Lalu juga tebal seperti itu. Jadi itulah yang sekarang Dekranasda akan menuju ke sana. Mudah-mudahan doakan tahun depan kita show itu udah pakai semua benang yang seperti itu. Oke, siap. Ini kalau di tangan Bunda soal tenun jangan pernah diragukan ini ya. Tidak juga, ini berkat bantuan mama-mama penenun mau dengar, ya kan? Karena kan saya bilang bahwa jangan menenun sesuatu yang kita punya mau saja. Ya, kan memang ini budaya, tetapi kita juga mesti tahu target market kita. Pasarnya maunya ya, apa kan? gitu. Iya, karena kan memang Bunda maunya melalui tenun ini bisa mendapatkan kesejahteraan, berarti perputaran ekonomi di keluarga-keluarga begitu. Oke, lalu Bunda ini ke depannya ada rencana mau ikut event apa lagi nih untuk tenun NTT Bunda? Selalu penuh dengan kejutan, tetapi yang pasti adalah Bunda di dalam negerinya sendiri, kita di Indonesia itu mestinya ada 3 ajang selalu yang bergengsi. Indonesia Fashion Week selalu di awal tahun, ya kan. Lalu pertengahan tahun tuh biasanya ada JF3 Jakarta Food Fashion Festival. Lalu juga di sekitar Oktober September itu ada Jakarta Fashion Week. Ini 3 selalu mesti 2019 tiap tahunnya Bunda anggarkan untuk kita mengikuti. Tetapi tergantung panitianya yang, karena yang Indonesia Fashion Week aja ini mendadak sekali. Makanya mohon maaf sekali masyarakat NTT, saya tidak merayakan Jumat Agung dan Paskah di situ karena harus kembali sini untuk mengurus ini. Karena juga ada pamerannya, Kakak. Ada pamerannya di Indonesia Fashion Week. Jadi standnya itu dari kabupaten, kebetulan karena tahun ini cuma 5 kabupaten saja yang ikut karena memang mendadak sekali seperti itu, dan juga Paskah. Baik, ya. Bunda. Sampai tanggal 17 ini hari terakhir. Oke, luar biasa sekali Bunda. Ini mudah-mudahan kita sebagai masyarakat NTT harus bangga begitu ya dengan tenun kita sendiri dan terus mempromosikan seperti yang sudah Bunda dan teman-teman lakukan selama ini Bunda. Terima kasih Bunda untuk semangatnya ya dan untuk motivasinya pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat Paskah Bunda. Selamat Paskah sama hari Minggu. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih sekali lagi untuk Bunda Sutrisno, Bunda Juli Sutrisno Laiskodat, Ketua Dekranasda NTT pendengar ya, terkait dengan Indonesian Fashion Week 2022 yang juga diikuti oleh 80 tenun NTT pendengar ya. Tidak hanya dari desainer Indonesia atau desainer ternama di Indonesia, tapi juga diikuti oleh 14 desainer lokal. Ini hasil binaan dari Dekranasda NTT pendengar ya, dan masih banyak event-event yang akan diikuti oleh Dekranasda NTT untuk mengenalkan, mempromosikan dan juga terus melestarikan tenun Nusa Tenggara Timur ini pendengar. Jadi pendengar, untuk Anda ketahui juga bahwa Indonesia Fashion Week 2022 ini adalah acara yang digelar oleh Asosiasi Perancang Perusahaan Mode Indonesia APPFI yang menghadirkan exhibition fashion show dan beauty conference pendengar. Dan acara ini juga didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Usaha Ekonomi Kreatif Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu ada juga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Transportasi Jakarta, PT Borneo dan Global Network Indonesia. Dan untuk Anda pendengar, kami informasikan juga bahwa setelah ini di pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti bersama ibadat perayaan Hari Raya Paskah langsung dari Gereja Gemit Shalom ND pendengar. Dan setelah itu jangan kemana-mana, kami masih akan hadirkan sejumlah informasi lainnya untuk Anda simak bersama kami.